Kisah seorang perempuan cantik nan taat, sebut saja namanya Desi. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Isu yang beredar, konon ia terkena pelet ajian jaran goyang. Karena sudah 1 tahun lebih, ia berkelakuan tidak seperti orang normal biasanya. Biar tidak bertele-tele, kita langsung saja ke inti ceritanya yuk. Di sebuah desa, ada seorang gadis cantik jelita. Dan ia dikenal oleh lingkungannya sebagai wanita yang ramah, sopan, dan taat. Pada tahun 2002, ia telah menyelesaikan masa SMA-nya. Seperti halnya anak-anak muda yang bahagia dengan kelulusan, mereka merayakan kelulusan dengan konvoi di jalanan dan mencoret-coret seragamnya. Menurutku itu wajar saja sih, tidak ada yang salah. Dulu aja aku tidak cuma baju yang dicoret-coret, bahkan sempat dicoret dari kartu keluarga. Malah curhat. Yuk lanjut ceritanya. Setelah kelulusan itulah awal masalah ini terjadi. Teman sebayanya hari-harinya digunakan untuk liburan dan mencari referensi harus melanjutkan kuliah di mana, jurusan apa, dan lain sebagainya. Beda dengan si Desi. Ia malah mengurung diri. Berhari-hari bawaannya murung dan diam saja di kamar. Setiap ditanya oleh orang tuanya, ia selalu diam bahkan berontak. Itu sama sekali bukan sifat asli Desi. Orang tuanya semakin hari semakin khawatir dengan keadaan si Desi yang berubah drastis 180 derajat setelah kelulusannya. Orang tuanya menerka-nerka. Mungkin si Desi ada masalah sama nilai ujiannya atau masalah lain. Namun untuk masalah nilai, sepertinya tidak mungkin. Karena Desi ini termasuk anak yang cerdas, berturut-turut ranking 1 dan 2. Begitulah, orang tuanya hanya bisa menebak-nebak saja karena Desi tidak mau terbuka, bahkan dengan keluarganya. Hari demi hari, minggu bahkan bulan demi bulan terlewati. Keadaan Desi semakin memprihatinkan. Ia mengurung diri di kamar dan terkadang berhari-hari tidak mandi. Pokoknya tidak sewajarnya anak gadis lah. Penulis saja 3 hari gak mandi udah enak sama bau keringat sendiri. Sudah melewati berbulan-bulan, keluarganya baru mulai berikhtiar membawa si Desi ini kepada orang pintar. Sebut saja ahli penganuan, paranormal lah. Alhasil, orang pintar tersebut mulai menunjukkan kepintarannya dengan menghitung weton, tanggal lahir, zodiak atau apalah. Penulis juga kurang paham. Yang intinya, si paranormal tersebut melakukan jampi-jampi dan peruatan layaknya orang pintar pada umumnya. Setelah dihitung, diruat, diterawang, dan diintip secara detail, ternyata si Desi ini didiagnosa terkena ajian jaran goyang. Tapi beberapa kali berobat, Desi belum menunjukkan hasil yang positif. Sampai sudah gonta-ganti orang pintar, tapi hasilnya masih tetap zong juga. Menurut sumber yang penulis dapat, bahwa orang pintar yang didatangi oleh keluarga Desi, mereka semua mengatakan bahwa Desi ini diganggu energi X. Mungkin lebih tepatnya sihir. 1 tahun pun berlalu. Desi masih saja tidak ada perubahan yang signifikan, malah semakin menjadi-jadi. Di saat keluarga Desi dalam keadaan keputusasaan, datanglah sepupu Desi bersama dengan temannya. Temannya itu sebut saja namanya Huji. Nah, Mas Huji ini ternyata sebagai praktisi spiritual. Sepupu Desi ini meminta kepada temannya untuk mencoba memberikan solusi kepada keluarga Desi. Berbeda dengan orang pintar sebelumnya yang langsung menerawang dan berakting dengan kesaktiannya, tapi Mas Huji ini malah mengintegrasi keluarganya tentang Desi. Sejak kapan Desi mulai berubah?
Desi aslinya orangnya seperti apa, bagaimana, dan masih banyak lain yang ditanyakan oleh Mas Huji ini. Tiba-tiba, sontak semua kaget karena mendengar Desi menjerit histeris sambil menyebut nama seseorang. Sebut saja Freddy, nama yang disebut-sebut oleh si Desi. Suaranya keras sambil penuh amarah, seolah ia memiliki dendam dengan orang yang bernama Freddy ini. Kemudian Mas Huji bertanya lagi, apakah Desi setiap harinya histeris seperti itu? Namun keluarganya menjawab tidak, hanya beberapa hari ini saja. Apalagi ketika mendengar anak SMP atau SMA yang sedang berkonvoi merayakan kelulusan. Mas Huji semakin penasaran dengan kasus Desi ini, sambil melihat TV yang sedang menyala di ruang tamu. Dan pada saat itu, berita isinya kelulusan dan anak-anak SMA yang sedang konvoi. Kemudian Mas Huji meminta sepupu Desi untuk mengeraskan suara TV. Tiba-tiba, kali ini kagetnya melebihi yang tadi. Akhirnya Mas Huji sudah mendapatkan poin. Mungkin ini ada hubungannya dengan waktu Desi merayakan kelulusan. Gumam Mas Huji dalam hati. Tapi Mas Huji pun tak berani menyimpulkan tanpa alasan yang kuat. Nanti bisa-bisa urusannya berabe. Mas Huji mengajak sepupu Desi keluar, lalu mengobrol di luar ruangan. Kemudian Mas Huji pun bertanya, itu Freddy yang disebut Desi tadi, anak mana? Siapanya Desi? Sepupu Desi pun menjawab, itu teman sekelas Desi, dan katanya dia itu yang memelet Desi. Oh, singkat jawab Mas Huji. Kemudian Mas Huji bilang sama sepupu Desi, bro, Desi itu sebenarnya tidak terkena pelet, melainkan lebih parah dari itu. Tapi saya masih belum bisa menyimpulkan, kata Mas Huji. Mas Huji pun melanjutkan perkataannya. Gini saja bro, saya minta tolong sama kamu. Kan anak muda itu biasanya dikit-dikit ditulis di buku nih atau diary. Nah, nanti carikan diary Desi ini ya. Hal itu pun disanggupi oleh sepupu Desi. Di tahun-tahun itu memang anak-anak muda masih getol-getolnya narsis di diary. Kalau sekarang mah narsisnya di Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Singkat cerita, sepupu Desi menemukan diary Desi seperti yang Mas Huji inginkan. Keesokan harinya sepupu Desi mendatangi Mas Huji kembali. Ini bro, diary yang kamu minta, kata sepupu Desi. Oke, matur suwun, jawab Mas Huji. Di sela kesibukannya Mas Huji, tengah malam Mas Huji menyempatkan membaca satu persatu lembar diary Desi. Tiba-tiba, hampir di halaman terakhir, Mas Huji kaget. Nah, dari halaman inilah masalahnya terpecahkan. Mas Huji masih terheran-heran, yang katanya Desi itu anak yang cerdas, lincah, sopan, dan pastinya taat, bisa-bisanya melakukan itu semua. Ya, di dalam diary tersebut tertulis gamblang secara detail. Waktu itu lulusan sekolah, mereka anak-anak muda berbangga riang menyambut kelulusan. Desi dan teman-temannya merayakan kelulusan dengan cara yang wajar seperti pada umumnya. Kemudian di sore hari, Desi pamitan kepada orang tuanya untuk menghadiri perayaan kelulusan dengan teman-temannya, sekalian berpamitan untuk menginap di rumah teman. Tapi ternyata mereka malah mengadakan perayaan di pegunungan dan menyewa kamar di sebuah villa. Sebenarnya tujuan mereka cuma happy-happy saja. Acaranya pun positif, seperti bakar-bakar ayam dan nyanyi-nyanyi perpisahan. Tapi menjelang tengah malam, namanya saja di pegunungan, yang hawanya itu loh,
Kadang kalau iblis lewat, impron tergoyahkan. Aduh, kita lanjut. Teman-teman Desi sudah pada kelelahan. Mereka beranjak tidur ke kamar masing-masing. Tapi tidak dengan si Desi ini. Ia masih belum bisa tidur karena tidak terbiasa dengan udara yang dingin. Nah, kemudian datanglah si Freddy. Niat awalnya sih cuma nemenin ngobrol. Tidak tahu bagaimana akhirnya tiba-tiba mereka sampai melakukan hal yang membuat mereka merasa hangat dan sampai berkeringat. Entahlah bagaimana menjelaskannya. Pokoknya mereka berinduhai ria. Dan itulah momen terciptanya pokok masalah selama ini. Mas Huji pun bisa menyimpulkan bahwa si Desi ini merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Karena di keluarga dan lingkungannya, Desi dikenal sebagai anak yang sopan dan taat. Jadi, Desi merasa mengkhianati keluarga dan kerabatnya dengan melakukan maksiat seperti itu. Padahal mereka sangat percaya padanya. Kebayangkan, di dalam keluarga ia dianggap anak yang penurut. Begitupun di lingkungan tetangganya, ia dianggap anak yang baik dan taat pada tuntunan. Tapi di belakang dia malah begitu. Bisa bayangin gak sih stresnya dan merasa bersalahnya si Desi ini? Beberapa hari kemudian, Mas Huji menceritakan dengan pelan-pelan dan penuh kehati-hatian kepada keluarga Desi. Dan meminta kepada keluarga untuk memaafkan kesalahan Desi. Serta juga mendukung pemulihan mental dan psikologisnya. Tapi namanya orang tua, ya marah campur emosi lah. Dengar anaknya yang selama ini dianggap berakhlak bidadari itu melakukan perbuatan tercela di belakangnya. Untungnya Mas Huji mampu meyakinkan dan memberi penjelasan yang bijak kepada orang tua Desi. Jadi, baku hantam dan hewan kaki 4 semua keluar dari kandangnya yang seharusnya ada di cerita ini. Alhamdulillah bisa diredam oleh kata-kata bijaknya Mas Huji kepada orang tua Desi. Kemudian di lain waktu, Mas Huji berusaha membujuk si Freddy untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada si Desi, biar totalitas membantu keluarga temannya itu. Pastinya dengan caranya Mas Huji. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Mas Huji diberi kabar bahwa keadaan Desi yang sudah membaik dan bulan depan akan melangsungkan akad dengan Freddy yang mau menikahi Desi. Jadi kesimpulan masalah yang dialami Desi ini bukanlah karena ia di pelajaran goyang, seperti yang dibilang oleh paranormal atau orang kepintaran itu, melainkan murni depresi berat. Jadi kalau ada masalah kesehatan, pergilah ke Tuhan dan perwakilannya atau dokter. Tamat, semoga puas. Pesan dari cerita ini, jangan tidur terlalu malam, nanti setan lewat. Dadah!